Gimana peranmu di UPA ini? Kayak aku. Persis. Nggak persis sih mungkin, tapi I can say 80% lebih. Jadi enak banget dong, fun banget dong. Apa kabar Naima? Hai, aku baik, alhamdulillah. Apa Sehat kabar ya? juga Om? Baik, alhamdulillah. Hari ini kamu libur? Hari ini aku libur syuting ya. Nggak biasanya ya? Jarang, nggak sih. Jarang on the Tapi sinetron aku tuh sinetron yang mungkin aku bisa bilang syutingnya sehat. Jadi Oke. dalam kurun waktu tertentu tuh bakal libur kayak 7-10 hari tuh ada libur 1 hari. Tapi karena sekarang tayangan di SCTI sendiri Sabtu Minggu lagi ngisinya MasterChef. Jadi Putri Untuk Pangeran tayangnya cuma Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi ya? aku dapat liburnya tuh lebih sering sekarang. Seneng dong. Senang-senang sedih sih. Seneng. Senangnya adalah aku jadinya ada waktu Punya istirahat, ada waktu aku untuk bergaul di tempat lain, tapi sedihnya adalah ya kadang kangen aja suasana syuting, Iya, hiburan-hiburan itu. Ini kan masa soal kuliah gimana? Udah ujian belum sih? Udah kan udah UTS yang jelas karena kan udah pertengahan semester juga. Udah selesai? Udah, aku udah selesai UTS. Terus gimana caramu untuk belajar di tengah-tengah syuting? Ya belajarnya malam. Karena aku Yakin tipe bisa? harus bisa, bukan yakin bisa, tapi harus bisa. Jadi Itu, apapun itu iya. ya harus bisa aja. Sometimes ngantuk nggak? Pulang terus ngantuk? Of course, nggak mungkin enggak. Jadi aku kadang gini nyempetin waktunya adalah di perjalanan pulang. Perjalanan pulang aku baca-baca, terus perjalanan mau pergi ke lokasi aku baca-baca materi. Terus atau di sela-sela waktu lagi ngobrol-ngobrol baca-baca materi. Aku juga tipe orang yang sistemnya SKS itu loh, sistem kebut semalam. Kebut semalam ya. Jadi kalau misalkan mau ujian aku baru bener-bener belajar. And selama ini cukup berhasil? Cukup berhasil. At least bisa nge-lead aku sampai sekarang lah. Iya. Semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5. Naima ini mahasiswa di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Ilmu Alam. Pengetahuan Alam. Gila. Kenapa milih itu? Prospek kerja yang jelas. Oke. Karena aku jujur aku bukan tipe anak yang IPS gitu loh, yang suka sejarah. Bukannya aku nggak sukanya gimana, maksudnya kayak buat aku itu hal yang sulit untuk dihafalkan. Oh, jadinya suka yang pasti-pasti ya? Iya, maksudnya kayak kan kalau ilmu alam tuh ilmu pasti. Pasti. Ada rumusnya, terus teorinya juga jelas gitu. Kita nggak mengandai-andai atau gimana gitu kan. Aku tuh susah kalau misalkan kayak belajar sosiologi yang kadang tuh aku nggak tahu harus gimana mikirin, mengasumsikan suatu hal. Jadi pokoknya mau yang pasti-pasti lah. Iya, aku That's lebih why suka milih, pasti. Math sama fisika. Apa aku di jurusan kimia? Kimia ya? Kimia loh. Nggak main-main nih. Kok tiba-tiba bisa masuk UI? Gimana ceritanya? Nah. Kamu ini dulu senior high school-nya di Jakarta atau di mana? Nah, jadi ini lucunya ya. Aku tuh punya cita-cita untuk masuk UI dari aku syuting waktu kelas 4 SD. Jadi aku dulu Masa SD? ya, dulu aku pernah syuting di UI itu Di kampus UI? di kampus UI. Apa, Dan aku sinetron ingat atau iklan? sinetron pendek gitu. Jadi Oke, FTV bukan sih? bukan kayak Seri series gitu gitu, tapi Masih nggak judulnya? masih ingat pasti. Akademi Anak Super. Akademi Anak Super. Jadi ceritanya aku anak super, aku dulu Iya, situ iya. punya kekuatan es, ceritanya gitu Oke, lah. oke. Terus aku syuting di UI, terus aku ngeliat kayak, aduh ya ampun bagus banget ya, Iya, lingkungannya. lingkungannya. Aku inget banget aku syuting di Fakultas Teknik waktu itu. Wow, oke. Sama di FKM. Nah terus aku ngeliat kayak bagus banget dalam arti masih banyak hijau-hijaunya, masih Betul. banyak pohon, Iya. ada tamannya, danaunya, dan sedangkan kalau rata-rata kan yang bener-bener di kota sedikit, Udah nggak ada. udah nggak ada bahkan ya. Jadi aku pengen banget masuk UI dan pas SMA, aku SMA tuh 1 semester di Jakarta. Satu semester di Jakarta. Di mana SMA? 81 Jakarta. Oke, terus and then setelah itu kemana? Setelah itu aku pindah ke Malaysia. Oh, Ikut mama, jadi mama emang pengen pindah ke Malaysia dari lama, cuman aku nggak pernah mau karena nyaman gitu. oke. Terus abis itu mau Mau nggak mau akhirnya ikut dong? iya itu karena lagi liburan, kita liburan di end of the year, liburan di Ke Malaysia. KL? Ke KL karena banyak keluarga di sana, jadi aku bukan
aku sama mamaku tuh bukan tipe yang liburan-liburan aja, maunya tuh nyempetin waktu buat silaturahmi. Iya. Oke. Jadi kita sering banget ke KL tuh karena itu. Nah, posisinya waktu itu lagi tahun baru. Tahun baru terus mama kayak entaran aja deh Kak masuk sekolahnya, entar aja pulangnya gitu-gitu. Aku mau bilang apa karena kan ya masa mau ya udah pulang sendiri mah gitu kan nggak mungkin juga. Akhirnya ikut mama, terus kata mama udahlah pindah aja. Katanya kalau gampang masuk sekolahnya. Nah itu kalau gampang masuk sekolahnya pindah ke sekolah kedutaan di situ. Ya udah pindah aja. Kalau misalkan susah ya udah balik lagi ke Indonesia. Akhirnya ngurus nggak? Ngurusnya di sana pun di sini? Ngurusnya di sana. Nah dong. nenekku tuh yang meyakinkan aku untuk udahlah Nay pindah aja gitu. Nenekmu di sana? Nenekku di sini di rumah. Di sini. Malah dia nyuruh udah dia pindah aja. Iya soalnya kesian kalau nenek di keluarga aku tuh ngomongnya kadang elu gua. Jadinya tuh lucu ya. Nenekku bilang santai banget. Tapi aku nggak mungkin yang sama ya. Cuma maksudnya mereka ke aku gitu. Kesian mama lu gitu. Kesian mama lu tuh udah pengen banget pindah. Terus akhirnya aku bilang oh ya udah deh coba aja mah. Dalam hati siapa tahu namanya ngurus pindah kan. Imigrasi bla bla bla. Aku pikir susah. Ternyata nggak sesusah yang dibayangkan. Jadi masih bisa diurus lah gitu kan. Akhirnya aku pindah aja udah. Gara-gara gampang. Berarti di semester pertama di 81. Dan lalu pindah ke KL. Iya, ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sama senior sekolah Indonesia. Iya, namanya tuh Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi Sekolah Indonesia tuh banyak banget di luar negeri kan. Banyak ya. Sekolah Indonesia luar negeri nama perkumpulannya. Nah, kita singkatnya SILN. Aku masuknya di SIKL yang Kuala Lumpur. Karena tinggalnya di Kuala Lumpur. Di situ kayak tau gak sih sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah swasta yang punya satu yayasan di mana TK, SD, SMP, SMA di situ. Nah, kita kayak gitu, cuman bedanya kita tuh kayak sekolah negeri. Sekolah negeri ya. Semacam sekolah negeri, semi-semi. Dari negeri dapat negeri juga kan ya? Iya, serunya di situ aku ya jadinya senang pindah pun karena menemukan hal yang baru. Aku kan suka banget anak-anak. Bayangin tiap hari anak TK. Jadi satu area ya? Iya. Jadi seru, aku ternyata ngerasain nggak nyesel lah gitu. Terus dan juga tinggal di negara orang ternyata seru juga gitu. Dalam arti aku belajar banyak hal, belajar budayanya mereka. Aku yang tadinya bahasa Inggris aku kayak terbata-bata atau kurang berani. Lancar banget ya? Nggak lancar banget juga sih, cuman at least aku punya keberanian untuk berbicara bahasa Inggris di depan orang-orang gitu. Karena kan yang penting bukan masalah grammaticalnya, bukan pronunciationnya, tapi gimana kita berani atau enggak untuk ngomong. Iya betul. Itu berarti lancar banget ya semester pertama, langsung di sana di kelas 1 juga? Kelas 10 semester 2, jadi pindahnya pas kelas 1 semester 2 itu. Kelas 1 semester 2 ya, dan nggak ada masalah ya? Pelajarannya sama, kurikulumnya? Sama, kurikulumnya kita semua Indonesia, cuman bedanya... Guru-gurunya dari mana? Dari Indonesia, semua sampai kayak yang bersih-bersih gitu, sama dari security-nya juga orang Indonesia. Hanya lokasinya aja beda. Jadi satu area itu ya full orang Indonesia semua. Pernah nggak naik kelas kan? Enggak lah, aku bisa dibuang mama gitu. Lancar alhamdulillah. Aku lucunya juga baru pindah langsung ujian. Ada ulangan harian fisika. Aku padahal belum belajar 2 minggu kan nggak ngurusin pindahan tuh. Tiba-tiba masuk-masuk, ntar ulangan. Aku udah panik. Kerennya aku bisa, Masya Allah. Alhamdulillahnya aku bisa. Karena kamu nggak mau ngafalin, bukan tipe yang suka ngafalin. Enggak. Tapi yang suka pasti-pasti kan ya. Iya. Dan nggak ada kesulitan sama sekali waktu itu. Waktu itu enggak, karena aku dulu di 81 tuh kan lumayan susah belajarnya. Jadi buat pindah ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, buat aku mungkin agak ada perbedaan ya. Karena kan di Jakarta nggak di Jakarta, mungkin di Indonesia sekolah-sekolah negeri itu pasti kan masuknya lewat NEM gitu-gitu. Jadi setiap sekolah itu punya standarnya masing-masing, sesuai masuknya. Nah kalau di sekolah aku di SIKL itu nggak ada kayak gitu. Jadi siapa aja bisa masuk? Siapa aja, maksudnya selama mereka memenuhi syarat lah, tapi bukan yang berhubungan dengan nilai. Karena di situ kan kita mau menaungi orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi aku di situ ya udah dari bermacam-macam kapasitas otak tuh ada dalam kelas aku. Jadi gurunya, ada yang mungkin yang smart banget, tapi ada yang biasa ya. Iya, jadi dan gurunya pun tidak memaksakan kita untuk jadi sama.
Itu perbedaannya ya, dibanding dengan yang di 81 sama yang di SIKL. Terus berarti kayak culture nggak ada masalah dong ya? Buat aku yang orangnya gampang adaptasi, nggak ada masalah. Oke. Nah itu kelas 4 pengen masuk UI, tiba-tiba SMA di KL. Gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa masuk UI lagi? Nah, karena sekalian Indonesia Kuala Lumpur, jadi dulu tuh aku kekeh banget. Ini kan masuk UI itu ada jalur PPDB namanya. PPDB itu arti singkatannya apa sih? Lupa aku. Pokoknya intinya masuknya tuh kayak yang berhubungan sama internasional gitu. Okay. Jadi kayak buat kelas internasional, abis itu kayak sama selain gimana ya maksudnya? PPDB itu kayak jalur SNMPTN. Oke, tapi yang khusus untuk UI. Gitu. Nah, aku dulu mau ikutnya yang talent scouting. Talent scouting itu yang tadi aku bilang yang buat internasional. Tapi kan sekolah aku belum pernah ikut. Jadi aku paksain tuh sekolah aku, suruh kayak gimana caranya biar bisa SIKL ikut. Belum pernah, tapi akhirnya berhasil ikut 5. Dapat kuota 5 kalau nggak salah. Tahun pertama. Jadi kan at least aku ngebuka jalan lah buat mereka juga. Ceritanya gimana, susah nggak? Apa langsung otomatis aja? Enggak. Abis itu aku nggak dapet. Bukan nggak dapet karena apa? Ternyata aku udah bayar, tapi di sistem tulisannya nggak dibayar. Jadi entah kenapa ada sesuatu yang menghalangi gitu loh. Jadi kamu sebenarnya udah bayar? Aku udah bayar. Tapi di sistem kelihatan belum bayar? Iya, dan itu udah aku teleponin. Wah, aku sedih banget tahun yang sama. Nah, dari situ udah aku SNMPTN juga aku nyoba UI, teknik kimia sama aktuaria. Aku tuh dulu orang yang sangat awam terhadap perkuliahan kayak gini karena nggak ngerti kan, nggak ada yang ngasih tahu, dan di rumah aku kan dulu tinggal sama orang-orang yang tinggal di Malaysia yang which is nggak peduli lah ya. Iya, mereka beda banget cara masuk kuliah dengan cara masuk kuliah kita. Terus tiba-tiba udah kayak gitu mereka aku asal milih jurusan aja. Jurusan yang kamu pilih apa sih? Teknik kimia sama aktuaria. Kalau teknik kimia karena aku memang pengen teknik kimia. Agak susah dong itu. Aktuaria karena katanya baru, jadi coba aja gitu. Jadi bener-bener nggak yang ini nggak aku lihat nih probabilitasnya kayak gimana gitu loh. Iya. Jadi waktu itu berarti ikut tes dong? Ikut tesnya di sana? Iya, akhirnya ada lagi. Aku udah pasrah banget karena nggak ada yang keterima, dan aku nggak mungkin ikut SBMPTN atau ujian mandiri karena. Ya kan kamu di Kuala Lumpur. Karena aku agak susah. Satu agak susah. Yang kedua aku tahu aku nggak prepare apa-apa. Karena kan di Malaysia nggak ada. Di Jakarta kan ada bimbel-bimbel tuh. Ada. Di sana kan nggak ada. Kita mau masa bimbel ikutan nama yang kurikulum sana kan nggak mungkin. Kurikulumnya beda. Iya, akhirnya aku udahlah pasrah tahun depan aja lah mah gitu. Oke, itu padahal itu kelas 3 SMA ya? Iya. Terus akhirnya ada program pemerintah itu afirmasi dikti. Nah, mereka mau nyoba buat di luar negeri. Jadi kan daerah 3T tuh terluar. Baru, ini program baru? Udah lama. Atau udah lama di negara-negara tertentu? Enggak, udah lama di Indonesia. Jadi buat orang yang misalkan tinggal di Papua, yang kayak gitu-gitu, yang di pinggiran. Jadi kamu masuk itu? Nah, karena ada program yang terluar itu kan 3T. Mau dicobain lah buat orang yang di luar negeri juga. Jadi anak-anak Indonesia yang di luar negeri siapa tahu bisa sekolah di Indonesia. Ini programnya kayak beasiswa gitu. Nah, karena angkatan aku adalah angkatan kelinci percobaan buat anak-anak yang tinggal di luar negeri itu, ya udah dicobalah gitu. Tadinya aku nggak mau, aku lagi liburan nih, aku udah nggak belajar, udah nggak peduli lah. Aku udah mikir udah gue syuting aja nih nanti pulang, setahun syuting, nah baru kuliah. Soalnya kan jadi nggak ngerepotin mama, nggak ini. Waktu itu lagi liburan di mana? Di Langkawi. Langkawi sama KL jauh nggak? Lumayan lah, harus naik pesawat. Naik pesawat ya. Nah, guru aku udah kayak, udah pulang aja nggak apa-apa, udah diiniin daftar ujian. Aku lagi liburan sama teman-teman aku lagi. Akhirnya mama bilang, udahlah kak, kan pulang dari Langkawi ke KL juga nggak nyampe 100 ringgit, pulang aja. 100 ringgit itu berapa sih rupiah? Kurang lebih 350.000. Murah dong pesawat di sana. Itu makanya. Kalau pesawat sana tuh dalam negerinya murah. Jadi aku makanya. Kamu disuruh pulang sama mama? Disuruh pulang, akhirnya pulang. Beli tiket pesawat kalau nggak 70 ringgit deh. Terus akhirnya pulang ke KL. Malamnya pulang, besok paginya aku ujian itu. Jadi itu tuh milihnya udah? Milihnya udah.
akhirnya aku pilih teknik kimia di UI sama kimia murni di UI. Itu kan dua-duanya? Iya, karena aku kekeh maunya UI, nggak mau tahu maunya UI. Mama bilang boleh yang lain tapi di Jakarta. Aku udah kayak udahlah kalau emang gimana-gimana UNJ dan mikirnya gitu. Terus aku tuh dulu sama jadi tuh sistem tesnya tuh dites, tes kayak SBMPTN, cuman soalnya nggak sebanyak SBMPTN, sama dicek lagi rapotnya. Jadi kayak double, cross checknya double gitu. Udah gitu, tes pas lagi mau tes, kan ada orang pengawasnya. Pengawasnya ngomong lagi, ini nggak salah dua-duanya UI. Aduh mampus ini dalam hati. Kaget dong. Shock, terus aku langsung panik. Terus gimana dong Pak? Ya udah bikin lagi surat pernyataan. Mau ada pilihan ketiga di UNJ kan udah buka tuh yang kimia. Terus gimana dong? Bikin nggak? Bikin karena panik. Aku panik. Aku dua-duanya di UI terus disuruh alternatif. Nggak salah ini dibilang gitu, nggak ketinggian. Ya Allah orang mau ujian ditanyain gitu gimana ya? Nggak down lah, tapi yaudahlah mampus gitu mikirnya. Udah akhirnya nggak bikin surat pernyataan untuk ketiga? Tetap bikin. Tapi tetap bikin. Karena pikiran aku kan aja. ini kapan lagi kan kalau misalkan keterima pun di UNJ sekalipun gratis. Ya mikirnya gitu. Biasa otak-otak ini maunya gratisan. Bisnis dong. Ember. Terus akhirnya gimana ceritanya? Ya udah. Tes udah semuanya itu dengan kondisi ngantuk apa nggak belajar udah yang penting udahlah sok aja hajar. Lupa udah pernah tes. Lupa. Bantuin mak. Jadi tiap hari lagi karena libur aku tiap hari ke restorannya keluarga. Bantuin bikin bakso, bikin ini, bikin itu. Udah lupa nih lagi kerja kan ceritanya. Terus tiba-tiba tidur hari pengumumannya aku nggak tahu nih kapan. Tiba-tiba aku pagi-pagi handphone aku rame, udah sebulan tuh, bangun-bangun lihat kayak guru-guru aku Naima, congratulations, akhirnya apa yang kamu impikan tercapai. Gini, aku bilang apaan ya? Pas buka, ya Allah, itu aku shock yang kayak baru bangun langsung kayak diem, aku nggak tahu mau ngapain. Sepupu aku kan tidurnya berdua sekasur, sampai sepupu aku tuh ikutan bangun. Kayak ada apaan sih Nay, lu kenapa? Terus aku cuma bilang kayak ini gue keterima di UI. Terus dia kayak congratulations, dia yang semangat. Aku yang shock karena mentally gak siap. Aku secara mental gak siap karena menyiapkan diri untuk kerja kan. Gak kebayang kalau aku kuliah dengan aku belum ada preparation apa-apa. Aku keluar kamar, mama kakak keterima di UI. Mamaku nangis, aku jadi nangis karena nggak sama nangis. Aku kayak iya ya Allah, alhamdulillah. Terus gimana dong? Kan sebetulnya ini agak rumit juga dong ya. Kamu sebenarnya udah bersiap untuk kerja ya? Iya, aku bersiap. Udah lupa juga sama tes? Udah lupa, aku pernah tes itu tuh udah siapnya udah tahun depan. Aku lagi udah nyari-nyari bimbel apa kira-kira yang cocok bakal buat aku sambil kerja, udah nyari gitu. Mau nggak mau harus balik ke Indonesia dong? Iya, langsung balik ke Indonesia ngurusin semuanya. Langsung akhirnya kuliah dan jadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Gimana rasanya pertama kali masuk ke setelah nggak tahu itu sudah berapa tahun, 19 tahun atau berapa? Enggak sih ya? Enggak lah, 10 tahun. 10 tahun ya? Nggak nyampe deh kayaknya, mungkin 9 tahunan. Iya. Rasanya pasti it's like a dream, bangga kayak juga. I'm living my dream. Jadi aku dulu kecilnya pengen di sini dan sekarang aku di sini gitu. Dream come true ya? Meskipun bukan di fakultas yang sama, karena ya itulah. Dan aku bukan tipe orang yang misalkan nih, kayak aku kan gak keterima di teknik kimianya, keterima di kimianya karena pilihan pertama teknik kimia. Aku bukan tipe orang yang gue gak keterima ini gue harus dapetin. Gue nyoba lagi. Aku nggak gitu. Aku tipe orang yang nggak mau buang waktu aku. Jadi kalau udah keterima sini ya udah syukurin aja. Mungkin memang ini jalan yang Allah pengen kasih buat kita gitu loh. Oke, jadi kemarin ujiannya udah beres ya? Udah. Ini semester pertama? Semester ke-5 dong. Yang kemarin ini lanjutin tadi. Aku kemarin tuh udah kelar. Enggak, sekarang itu semester berapa? 5? Aku semester 5 sekarang. Ya ampun, udah semester 5 ya? Ya, jadi udah biasa banget ya? Oke. Biasa banget gimana? Maksudnya udah bukan mahasiswa baru kan? Oh enggak lah, udah tingkat. Oh my god, aku tingkat 3. Iya, tingkat 3. Aku mau ngomong apa tadi pas aku tingkat 3. Oh my god, aku udah lama, udah angkatan lumayan. 3 tahun dong. Udah. Di tahun ketiga. Di tahun ketiga, makanya aku kaget tadi pas ngomong tingkat 3. Iya. Berasa masih maba. Iya.
Ini udah oke kan ya? Oke nggak sih? Oke. Aku merasa kok kurang tinggi dikit ya. Oke. Oke. Tadi udah sekolah kuliah. Kuliahnya berapa kali seminggu? Tiap hari. Tiap hari. Sebentar. Ini kan kuliah sekarang masa pandemi nih. Enakan kuliah langsung atau enggak sih? Jujur langsung. Cuman kalau langsung aku nggak bisa sambil syuting. Nah, ini menarik nih. Gimana ceritanya kok kamu bisa ikut syuting? Jadi dulu waktu awal aku kuliah pun aku langsung dapat film. Oke, jadi apa filmnya? Melodyland. Melodyland. Itu film layar lebar. Layar lebar. Okay. Aku dapat film itu syutingnya sambil casting juga. Iya, kamu screen biasa test casting? gitu. Ya oke, biasa lah ini mungkin di ya. semester pertama. Semester pertama. Jadi waktu masa-masa ospek gitu. Oke. Aku sambil syuting, jadi untuk ospek aku sempat izin berapa kali, terus sampai ditanyain sama cutting aku gitu, kayak diomongin, kamu udah izin berapa kali? Terus aku bilang aja, ya gimana orang syuting, nggak, masa lu mau iniin kerjaan gue gitu. Aku jawabnya kayak gitu, maksudnya kayak gak make sense aja kan. Terus ya udah akhirnya syuting itu, jadi aku selama ini biasanya ngambilnya film. Oke, jadi karena waktunya ya? Lebih fleksibel gitu, dalam arti aku bisa, kalau film tuh kadang tuh kita bisa nggak kejar tayang kan, bisa request kayak aku hari ini boleh bisanya jam segini kayak gitu. Boleh. Selama ini sih aku oke aja. Nah sampai akhirnya kemarin pandemi, kuliah online, aku di rumah kuliah doang gitu ngerasa hampa. Iya. Karena udah terbiasa sibuk, ini, dan aku kan juga bantuin mama. Jadi nggak ada pemasukan juga rasanya. Betul. Rasanya kayak ngeganjel. Aduh, apa sih kok ini sampai kapan kita mau begini terus? Telepon manajer aku bilang, "Kak, aku mau sinetron." Terus langsung dibawa ke MNC Pictures. Kayak a few days after that, kayak mungkin maybe 2 or 3 days after that, dibawa ke MNC Pictures. Terus casting buat judul Pupa ini karena mau ada karakter buat si Dinda ini. Oke. Pas banget, jadi aku kesana pas banget mereka lagi butuhin karakter yang perempuan lah intinya gitu kan, untuk dipasangkan sama Andres waktu itu kan. And casting kayak gitu. 3 hari abis itu 2 hari apa 3 hari, Nay kamu standby call ya. Dia bilang gitu sama manajer aku. Lancar banget kayaknya. Nah makanya Masya Allah, mungkin Allah mau emang ngasih rezeki ke aku. Terus dibilang ya udah standby call, aku langsung kayak oh my god. Iya kayaknya jalanmu lancar banget ya. Kamu masuk dapat film selama dari semester 1 sampai semester 5 ini. Itu dapat banyak ini film. 3 lumayan. Film apa aja? Melodyland, terus Dignitate, sama Gizen N yang belum tayang. Gizen N harusnya tayang bulan Juni ini. Mestinya. Iya. Tapi kan pandemi. Jadi kalau yang itu semuanya udah tayang? Udah, dua-duanya udah tayang. Udah tayang ya. Kalau iklan-iklan? Kemarin sempat iklan Indosat, IM3. IM3 ya. Kalau itu juga sama. Itu pas lagi pandemi juga tuh iklannya. Jadi foto di rumah. Naima, kalau ngomong kayaknya kamu itu udah pengalaman dari kecil. Dari usia berapa sih terjun ke dunia entertainment? Aku terjun ke dunia entertainment itu dari umur 3,5 tahun. Muda banget ya. Masih nggak? Waktu itu pasti iklan ya? Iklan, karena awal-awal tuh kan my mom really loves kayak bikin baju yang lucu-lucu gitu dia. Akhirnya di-joinin lah aku ke kayak fashion show yang lomba-lomba. Anak-anak ya? Terus udah gitu anaknya centil lagi. Aku bisa, wow. Centil banget ya? Nggak usah ditanya. Aduh aku nggak ada sih fotonya di handphone. Iya. Ada foto di mana aku pakai baju kayak dibikin sama mama kayak bikini ala Hawaii. Iya. Ini aku mau 3,5 tahun ya. Ini mesti diinget 3,5 tahun. Pakai bikini yang ala Hawaii, pakai lipstick merah, terus pakai topi apa? Aku pakai kacamata, terus gayanya gitu-gitu. Oh my god. Kamu fun banget tapi ya. Aku really enjoy di dunia entertainment gini. And very confident. Lebih kali ya? Maybe overconfident. Iya. Jadi kecil iklan. Masih iklan apa?
Dulu ikan sampo apa gitu aku lupa, tapi abis itu aku ikan sustagen, susu. Ya. Itu aku I went to Philippines for the first time. For the first time. Berapa lama di sana? Di sana itu seminggu 8 hari. 8 hari buat syuting ikan sustagen itu. Banget. Berarti masih SD dong? Belum SD dong. Belum. Kayak TK juga lagi bolong-bolong tuh masuk. Iya. Nah, itu aku sustagen itu karena dibagi-bagi tayangnya. Ada yang di Indonesia, ada yang di Filipina, ada yang di India. Aku kebagiannya di India apa di Filipina gitu. Jadi nggak ada tayang di Indonesia. Tayang di Indonesia tuh si Bella Graceva. Teman aku juga dulu syuting. Gitu, abis itu udah iklan Molto, iklan Just Juice sama Agnes Monica. Aku dari dulu ngefans banget sama Agnes Monica, terus sempet syuting bareng sama dia. Terus di YouTube ada lagi Just Juice yang sama Agnes itu. Aku masih kecil banget. Ya ampun, ngefans sama Agnes and then syuting bareng dia? Iya, cuma kan aku anak-anak, jadi masih yang kayak malu-malunya tuh masih yang malu-malu caper, ngerti gak sih? Yang lari-lari gitu. Iya. Ya Agnes sekarang udah di Hollywood ya? Iya, makanya maybe I can be like her. So, amin. Siapa tahu bisa syuting Just Juice lagi bareng Agnes Monica. Just Juice kayaknya udah kagak ada tuh. Iya. Mungkin diganti sama produk yang lain. Iya, mungkin. Ya. Mudah-mudahan ya. Terus selama dari Sustagen, terus Just Juice dan lain-lain, pernah main sinetron belum sebelumnya? Pernah. Jadi abis dari situ aku casting di Rapi Film. Di Rapi Film ada yang nawarin aku casting ke situ, aku casting lah, dapet sinetron pertama Cinta SMU 2. Oh, masih ingat. Kalau nggak salah, Cinta SMU 2 ya, bukan Cinta SMU yang sama bukan ini. Asmiranda ya? Yes, aku jadi aku lupa, anak pungut kalau nggak salah mah. Jadi nemuin jadi kayak di pinggir jalan gitu. Iya beneran maksudnya. Serius terus dibawa ke rumah gitu. Aku nggak inget, pokoknya cuma sebentar doang. Itu karena di usia berapa dong Cinta SMU? 4 tahunan apa 4 setengah gitu, pokoknya sekitaran segitulah. Dari situ aku ikut Inikah Rasanya, Cinta yang Inikah Rasanya. Sama juga PH-nya kan? PH sama juga, tapi aku di situ cuman berapa episode gitu. Bintangnya siapa sih Inikah itu? Masih ingat gak sih? Aduh, aku lupa lagi namanya. Aku ingat mukanya tapi aku nggak ingat namanya. Iya. Tapi Inikah Rasanya ya? Iya, Inikah Rasanya. Abis itu baru ada lagi judul, kan cuma berapa episode tuh. Abis itu ada judul baru, judulnya Sayangi Aisyah, tentang tsunami Aceh. Aku jadi adiknya Aisyah, adiknya peran utama. Itu menurut aku, dengan aku baru 2 kali sinetron dan itu peran cukup besar. 2 sinetron kan perannya nggak begitu besar kan, cuma maksudnya berapa episode doang, nggak panjang. Tapi di Sayangi Aisyah ini aku dikasih challenge terbesar menurut aku, apalagi di umur aku segitu. Aku harus pura-pura buntung. Kakinya kayak diamputasi, jadi kaki aku ya kan, misalkan kita gini kakinya dilipat gitu, dilipat terus dililitin pakai perban. Kan lumayan capek dong. Oh, bukan lagi, itu aku pakai di saat orang-orang mungkin yang pincang-pincang gitu pakai ini apa sih namanya tuh, yang tongkat yang dari rumah sakit kan masih normal lah ya. Kamu nggak pakai itu? Pakai kayunya bercabang begini. Ya Allah, sakit banget. Sakit dong ya. Sampai aku bilang sama saudaranya, Om 2 langkah aja Om, nggak dikat-kat. Aku ketika kok nggak dikat-kat sih, capek gitu. Syutingnya di mana? Aku lupa di mana, tapi inget itu aku sampai digigit lintah karena lumpur-lumpur gitu-gitu. Itu bener-bener berat itu banget. Itu di waktu kelas berapa? Masih sama, umur 4 tahun, 5 tahunan, 5 tahun. Iya, 4 atau 5 tahun gitu. Dan itu akhirnya aku dibikin mati di situ. Jadi kita sempat pindah ke, aku udah nggak pakai kayu yang bercabang, udah mulai pakai tongkat tapi kayu juga gitu. Itu kita pindah ke kota gitu, cerita aku sama si Aisyahnya ini. Tapi ini tantangan banget ya untuk acting ya. Bukan lagi, maksud aku baru terjun ke dunia acting. Baru 2 kali main sinetron. Dikasih begitu. Kan langsung shock banget aku juga. Kamu kan, terus cara ngafalinnya gimana naskahnya? Dulu aku belum bisa baca. Oh, dulu belum bisa baca. Ya? Jadi dibacain, dibisikin, saya dikasih tahu langsung nih. Langsung diingat? Ingat gitu. Dan kadang kan dibantu dipancing, kalau sinetron kan masih bisa pancing-pancing gitu. Yang penting kan actingnya ngomongnya lancar, dulu kan gitu. Jadi aku bahkan belajar baca dan nulis pun di lokasi syuting. Berarti ini SD dong ya? Belum ya? Masih TK. Masih TK ya? Terus abis itu aku dibikin mati di sinetron itu, dikasih judul baru buat aku jadi peran utamanya. Judulnya Apa Salahku, dan dengan nama Naimah juga. Tapi cuman 25 episode kalau nggak salah, karena emang sadis banget. Di TPI dulu.
Apa Salahku. Dengan nama peran Naimah. Iya. Ceritanya tentang apa, masih ingat? Jadi aku ingat banget nih karena ini banyak banget kejadian, maksudnya kayak syuting memorable mungkin ya, karena itu peran utama pertama juga kan. Itu aku lupa tadi, bahkan judulnya bukan Apa Salahku. Awan Naimah apa gitu loh, tapi jadinya Apa Salahku. Dan orang tua aku jadi Tante Maudy Wilhelmina, aku panggil Mama juga. Oh, Tante. Iya, aku panggil Maudy ya? Iya, Maudy Wilhelmina, Mama Maudy, terus ini dari papa aku Teddy Syah. Tapi bukan Teddy Syah, papa aku tuh aku lupa namanya siapa, tapi jadi aku tuh kayak anak haram gitu ceritanya. Jadi aku hasil perkosaan. Perkosanya yang merkosa mama aku dokter. Yang ngelahirin Maudy. Iya, ceritanya. Jadi akhirnya mama aku tuh enak banget sama aku karena kan benci sama orang itu dan nggak mau dong punya anak yang bukan dari suaminya kayak gitu. Itu aku bener-bener siksanya tuh bukan lagi. Jadi aku syuting sama Biowan, itu jadi kakakku Biowan. Jadi kamu itu mamamu itu benci karena dia pasti benci sama pemerkosanya kan? Iya, dan nggak mau punya anak yang bukan hasil dari suaminya gitu lah. Dia anak haram lah dibilang gitu kan. Dimarah-marahin terus? Bukan dimarahin, dijenggut, didorokin, wah udah macam-macam. Bisa nangis dong? Itu udah nangis, dari nangis yang acting sampai nangis beneran. Karena misalkan nih jam 12 malam, adegannya aku dicemplungin ke dalam bak mandi dan sambil dijenggut gitu diginiin. Itu kejedot beneran kadang, karena kan ngantuk akunya. Ya udah abis itu gepuk dan nangis. Wah, itu benar-benar memorable ya. Memorable banget. Tantangan di acting bener ya. Tantangan di actingnya. Untuk anak semuda kamu ya. Iya, karena aku sempat juga kayak kakinya kayak sempat agak pincang di sinetron itu juga karena jatuh dari tangga. Terus sempat abis itu dibuang, ketemu sama Sania JKT48 dulu. Tuh aku dulu sama Kak Sania syuting bareng juga. Dia sama dia tuh nemuin aku, ceritanya dibawalah ke base campnya dia tuh base camp preman gitu. Jadi anak minta-minta, jadi kita yang kayak pengemis gitu. Terus gitu aku nggak dapetin hasil karena ada yang jahatin aku gitu. Jadi misalkan pas aku lagi tidur, uang yang ini dipindahin ke tempatnya dia gitu. Abis itu karena misalkan aku nggak dapet targetnya, dipukulin, bukan dipukulin lagi, disuruh berdiri atas es batu. Es balok nih, ini es balok nih segede gini. Berdiri aku di atas itu, cuma ada lapisan triplex tipis karena kan supaya tetap kelihatan real kan. Dinginnya bukan main, tapi nggak lama basecampnya kebakar. Jadi aku masih berdiri di atas itu, terus kanan kiri aku api. Bawahnya aku tuh udah kedinginan nih, gue udah kedinginan, panas dingin, literally panas dingin. Ya ampun, itu banyak banget pengalamannya dong. Wah, aku yang takut ikan disuruh nyemplung ke danau, coba. Itu udah banyak banget, aku bener-bener itu belum SD padahal ya? Sampai SD. Sampai aku umur 6 tahun sampai masuk SD. Oke, menarik banget ya pengalamanmu ternyata ya. Terus pernah main di sinetron remaja? Mungkin SMP, SMA ini? SMP, tapi remajanya juga nggak remaja banget, remaja nanggung. Apa? Judulnya Abu Nawas dan Paman Jin, itu juga cuma 7 episode. Oke. Terus kamu kayaknya banyakan di ini, Rapi? Dulu karena aku besar di Rapi, kan waktu kecil. Iya. Abis dari yang Apa Salahku dibungkusin karena mungkin KPAI kan. Iya. Itu syuting lagi dari Rapi lagi, Mutiara Hati 2. Dan akhirnya terus banyakan di Rapi ya? Iya dulu, abis itu sering dulu FTV di Lunar. Oh, FTV banyak juga ya? Iya, tapi kan dulu aku senengnya FTV dulu tuh legenda-legenda, jadi kita... Oh, legenda-legenda iya, yang kayak legenda pesut Mahakam. Bayangin aku takut ikan, tapi aku meranin jadi anak ikan. Dan harus syuting di sungai? Iya, tapi kadang ada green screen, jadi kadang enggak. Kadang ada adegan nangis, aku nangis beneran karena ada ikan di depan mata aku gitu. Kayak, mama gitu udah. Terus apalagi ya, Tikus Putih dan 3 Kristal Ajaib, Bawang Merah Bawang Putih 2 Raksasa. Jadi zaman dulu tuh FTV-nya kan gitu-gitu. Ada FTV yang kayak gitu. Kalau itu FTV yang mana nih, FTV TPI atau MNC? TPI, jadi dari TPI sampai jadi MNC TV. Aku legend banget dong kamu. Terus itu juga Akademi Anak Super juga tayangnya di MNC TV, di TPI maksud aku. TPI. Terus aku dulu juga sempat
syuting sama Ben Naif, FTV, di mana aku di sini judulnya. Nama peran aku Naima juga di situ. Juga. Kenapa kok sering Naima? Kan namanya bagus ya. Mungkin karena dulu apa salahku memorable gitu kali ya. Ya. Karena dulu aku sampai di titik yang pernah jalan bareng sama Mama Maudi, ada yang ngejambak Mama Maudi karena kesel ngeliat aku jalan sama dia gitu. Lihat? Iya, karena dulu kan jahat banget emang. Dia iya berhasil dong ya? Dia berhasil banget sih meranin itu. Karena kadang aku juga nangis karena takut ngeliat mukanya dia gitu loh. Waktu dewasa udah pernah ketemu? Sering. Dulu aku sampai aku SMP SMA awal-awal, SMA kelas 10, kelas 11 gitu terakhir aku ketemu. Dan itu emang masih sering. Dulu kan aku sering nginep di rumahnya dia. Dan aku deket sama anaknya juga. Oke. Gitu. Nah waktu SMA atau ada sinetron lagi? SMA aku di Malaysia. Di Malaysia? Main di sana? Iya. Di mana? Di apa sih yang gede itu, yang jaringan TV? Oh, TV 9, TV 1, TV 2 gitu-gitu. Enggak, aku di Astroria. Oh, Astro ya, di Astro. Dapat juga? Dapat Urusan Hati Ci Drama Queen. Gitu. Urusan Hati Ci Drama Queen. Dan aku kan dulu tuh aku nggak berpikiran kalau bahasa Melayu. Nah, dulu aku nggak berpikir kalau bahasa Melayu itu penting. Jadi aku nggak belajar bahasa Melayu. Karena tiba-tiba dapet, aku kayak oh my god. Akhirnya aku campur Melayu sama English karena dulu belum sefasih itu. Sampai akhirnya aku kekeh gimana caranya aku harus ini. Jadi di episode terakhir tuh aku udah mulai lancar bahasa Melayunya. Itu casting juga? Iya, casting juga. Bahkan tadinya aku sempat mau diajakin syuting di Las Vegas sama mereka. Cuman aku sekolah juga, jadi susah buat dapetin peran karena dulu pas banget muka aku mirip sama pemeran utamanya. Lupa aku judul apa, tapi karena aku sekolah aku nggak mungkin ninggalin sekolah aku juga. Itu gimana ceritanya kok kamu bisa di Astro itu? Kayak one of my cousin nikah sama orang Melayu, terus adiknya itu dia penyanyi dan di sana punya manajemen juga, dan aku tuh sering banget keluarga aku kayak coba aja gitu. Jadi dia banyak bantu ya, sampai akhirnya ikut ya. Akhirnya aku jadi punya pengalaman lah. Itu lucu soalnya karena aku dulu nggak bisa bahasa Melayu, jadi sementara dialognya pakai bahasa Melayu. Iya, tapi akhirnya aku mix sama English. Gak apa-apa kata dia. Gak apa-apa. Dan aku kan untungnya ngehafalnya cepet. Terus actingnya juga lumayan, jadi ngebantu lah. Dia suka sama mungkin lookmu juga. Iya, ada rambut aku gitu-gitu. Dulu aku itu jadi sekretaris. Terus pacaran sama sahabatnya pemeran utama gitu. Iya. Jadi lucu. Iya. Jadi pengalamanmu di dunia entertainment sebenarnya sangat panjang ya. Wah, panjang banget. Panjang banget. Banyak banget aku pengalaman dunia entertain yang aku bener-bener nggak bisa lupa. Salahku mungkin salah satunya. Salah satunya apa salahku tuh? Aisyah tadi. Iya, Aisyah juga. Aku karena banyak dan aku mungkin banyak juga yang aku lupa, tapi banyak juga yang aku ingat. Kayak dulu aku Akademi Anak Super itu aku ingat banget. Ini lucu banget. Di MNC Kebon Siri juga syutingnya. Anginnya kan kenceng banget. Aku dulu kecil banget. Terus ada Abai kakaknya Baim kan dulu gede badannya. Itu aku pernah hampir ke bawah angin. Iya. Jadi itu sampai kursi tuh udah ini, aku juga udah mau ke bawah, dipegangin sama si Abai, kakak Naiman jangan sampai terbang, aku udah ini gimana gitu, sampai ya Allah, saking kecilnya badan aku. Dulu emang kecil banget ya? Kecil banget, sampai sekarang juga kecil. Iya, karena makannya kurang ya? Makannya kurang didikitin kali ya. Oh, kurang didikitin. Karena banyak banget. Makannya banyak? Banyak banget. Ya kenapa? Kok bisa kayak ini? Bagus dong, sementara yang lain kan? Iya, aku fast metabolism, jadi metabolisme aku cepet, jadi stamina-nya juga ada, nggak gampang capek, tapi itu mesti tetap sering-sering makan. Gitu, aku gampang lapar. Gampang lapar ya? Udah nanti aku bisa makan ya? Kita habis makan. Iya, bisa dong. Terus ini, gimana peranmu di Pupa ini? Kayak aku. Persis. Gak persis sih mungkin, tapi I can say 80% lebih. Jadi enak banget dong, fun banget dong. Fun tapi agak sedikit bosen mungkin kali karena jadi sama. Diri sendiri? Iya. Jadi aku gak tertantang. Tantangannya tantangan di actingnya ya. Tantangannya adalah pertama kalinya aku harus building chemistry. Gitu. Sama cowok dulu aku pernah di Maldives aku pacaran, cuman pacarannya habis itu putus, jadi dan aku jadi jahat, jadi kayak nggak perlu itu tuh nggak perlu gitu. Kalau sekarang kan
adegan tatap-tatapan, pegangan tangan, yang kayak gitu-gitu. Dan itu pertama kalinya buat aku untuk memerankan yang kayak gini dan alhamdulillahnya berhasil. Kamu waktu di Dinda ini pacaran sama siapa? Gio yang meranin Andres. Kamu membangun karakternya, membangun chemistry-nya gimana caranya? Ngobrol. Tiap hari? Iyalah, kan tiap hari ketemu. Oh enggak. Bener-bener pure ngobrol. Pertama kali datang makan bareng udah terus ngobrol. Aku gampang adaptasi dan dia juga gampang adaptasi. Jadi enaknya kita ngobrolnya cepet. Terus banyak kesamaan antara aku dan dia. Dalam arti misalkan aku sama-sama straight to the point, dia juga sama. Terus aku orangnya observan. Jadi aku ngeliat orang gimana, oh dia gerak-geriknya, oh dia kayak gini, oh dia kayak gitu. Langsung bisa dipraktekkan ya? Langsung kayak gitu. Akhirnya ketemu sama dia ngobrol gitu enak, udah oke. Gimana rasanya tatap-tatapan sama dia gitu? Ada perasaan deg-deg, gimana gitu kayak orang yang suka gitu. Kan kamu pacaran nih. Tapi aku harus menumbuhkan rasa suka aku kalau lagi dalam set. Aku harus bilang itu. Tapi aku nggak suka beneran. Oke, caranya gimana? Kamu menumbuhkan rasa suka itu? Nggak tahu, mungkin all out aja. Jadi aku taruh aja. Jadi pas aku lagi di dalam set itu, aku sudah di mindset aku Dinda. Aku bukan Naimah, aku Dinda. Ini loh yang jadi pacar aku gitu. Jadi pas di set itu ya udah gimana jadi Dindanya. Dinda itu sebenarnya kayak gimana sih orangnya? Persis kayak kamu gini, 80%? Kayak gini, iya 80% kayak aku lah. Posesif nggak mau pacarnya? Enggak lah. Enggak ya? Malah cuek? Iya, yang kayak ya udah lu mau ngapain, terserah kayak gitu sama udah. Oke, kan kamu dalam kehidupan nyata beberapa kali pacaran nih. Sementara dalam set mungkin ini yang kedua. Yang kedua ya. Pacaran. Jadi nggak kesulitan dong. Mungkin enggak kali ya, tapi gimana ya kan kadang sama orang baru gitu-gitu. Tapi itu aku balik lagi, aku orang ini gampang adaptasi sama orang, aku observan jadi cepetnya dalam arti ngobrol sama Andres gampang. Mas kan jadi sahabatan, jadi bestie banget. Andres Adelio. And sutradara puas aja? Masih ngerti? Iya masih iya maksudnya kadang kita kan juga harus dari penonton kan, penonton juga reaksinya alhamdulillah. Senang. Udah ada fans yang udah dari pertama kali aku masuk Gio Dinda ya. Dari aku pertama kali masuk udah ada yang kayak gitu. Aku seneng jadinya gimana dan sampai sekarang teman-teman juga yang ngedukung kita banyak meskipun tahu kita sebenarnya aslinya nggak pacaran, sahabatan dan mereka semua malah support karena mungkin ngeliatnya unik kali ya gitu. Ada nggak kemungkinan suatu ketika dari peran pacaran di sinetron terus dari temen jadi demen gitu dalam kehidupan nyata? Nggak tahu, aku nggak pernah. Belum pernah? Belum. Mungkin nggak? Nggak tahu ya, karena kita kan nggak ada yang bisa tahu ke depannya gimana. Aku juga nggak bisa ini. Tapi anything can happen. Tapi aku dari dalam diri aku adalah mungkin orang yang aku tuh bisa mengkotak-kotakan perasaanku. Jadi kapan kerja kapan enggak. Karena menurut aku itu yang lebih penting. Takut dan aku tuh nggak mau, aku menghindari hal itu terlibat kayak gitu. Iya, karena menghindari ya bukan berarti aku nggak mau karena aku nggak tahu kedepannya gimana kan. Aku juga nggak mau kemakan omongan sendiri. Cuman dalam arti aku kenapa seperti itu karena aku takutnya nanti kebawa pas lagi jadinya nggak profesional. Dalam arti aku pas lagi berantem kelihatan orang-orang ngeliat aku lagi berantem nih. Atau udah putus nanti tiba-tiba satu project lagi nggak mau gitu. Nah itu yang aku hindari kayak gitu, iya jadi lebih baik jadi sahabat aja dulu semuanya. Jadi teman. Pacaran berapa kali selama ini? Udah berapa kali total general? Ya adalah banyak ya? Nggak juga sih, biasa aja. Andres Gio siapa? Andres Adelio. Apakah itu kayak pacar-pacarmu dulu? Enggak sih. Tipikal? Enggak. Kamu suka cowok yang seperti kayak gimana sih? Ini cuman tipe suka doang kan, tapi kadang tuh aku kalau pacaran kadang-kadang tipenya enggak seperti yang enggak, karena aku sebenarnya nggak punya tipe, cuman aku suka ngelihat cowok yang pintar dan wangi. Wangi. Nah, tenang, gue wangi. Iya, aku suka banget cowok pintar. Itu ya, maksudnya kalau namanya tipe pengen yang pintar dan wangi. And then tapi waktu yang kemarin gimana? Ya udah. Biasa. Enggak, artinya enggak. Ada kok yang pintar dan wangi, ada juga yang maksudnya tapi mostly semuanya wangi kok. Wangi ya. Yang penting wanginya dulu. Jadi, pinternya kadang suka
suka cocok-cocokin aja. Oh nih adalah pinternya gitu loh gitu kan. Tapi ada kok yang beneran pinter. Bahkan yang sampai sekarang aku sama dia kita jadi teman baik gitu, masih tetap saya suka ngobrolin tentang pelajaran gitu. Oke. Kamu pasti pernah punya pacar yang sekarang jadi teman, tapi ada juga yang jadi musuhan gitu. Mungkin gak musuhan ya, lebih ke kita nggak end up-nya kurang enggak sih, kalau end up kurang oke, kita oke. Tapi lebih ke yang kita nggak ngobrol kayak dulu intinya gitu. Maksudnya nggak kayak teman, karena aku jarang banget pacaran sama teman. Oh, jadi pacarnya sama orang lain? Kayak orang baru, bukan circle aku, karena kadang suka takut ngerusak pertemanan. Jadi kalau aku udah nggak jadi teman aku, ya udah jadi teman aja. Takut nanti malah udah misalkan pacaran terus putus, aku jadinya nggak temenan lagi sama dia. Nah, makan di set, di pupa misalnya kan cowoknya ganteng-ganteng nih, cakep-cakep. Kamu masa nggak ada yang tertarik sih? Kenapa bisa begitu? Apa usianya di bawahmu? Enggak. Aku nggak setua itu. Enggak, maksudnya kan kamu juga, maksudnya mereka kan siapa tahu masih. Enggak. Karena aku tadi bilang itu, aku semuanya teman. Dan terutama kayak ada yang udah kayak abang aku, ada yang kayak teman aku. Itu tadi aku bilang. Itu bisa kayak gitu ya? Iya. Saking dekatnya justru kayak abang. Iya, gitu ya? kayak Evan. Itu kayak abang aku. Kayak Evan Sanders ya? Evan Marvino. Kirain Evan Sanders itu gimana sih? Jadi yang udah kayak benar-benar kayak manggil, aku bahkan cuman manggil enggak sih, manggil Riza juga abang. Cuman aku manggil kayak antara Andres dan Evan. Aku manggil Evan abang, Bang Evan. Dan dia bilang, "Ngapa sih lu manggil gua abang? Ya lu kayak abang gua." Gitu. Tapi kalau sama Bang Evan, lu gua, tapi manggilnya abang. Sama Andres aku kamu, tapi nggak manggil abang. Oke. Ini aku ngomong, aku suka baca netizen kadang-kadang gini. Naima sama Andres aku kamu ya, gini-gini, ada apa tuh? Enggak, aku emang kalau di luar set, mostly ngomongnya aku kamu. Gitu ya? Kalau bercanda baru lu gue, gitu loh. Gitu, kecuali sama Evan. Kalau sama Evan karena kayak abang aku. Emang kalau lu kamu itu kayak orang pacaran? Kayak aku, menurut orang mungkin gitu kali ya. Tapi aku sih biasa aja. Karena maksudnya lebih nyaman kita ngobrolnya kayak gitu, ya udah gitu. Kamu sekarang punya pacar nggak sih? Deket-deket mah ada lah. Deket-deket ya, tapi deket-deket gimana? Yang penting kan gini, yang penting aku mau punya teman untuk ngobrol, teman untuk cerita. Masalah pacar atau gimana itu kan urusan belakangan. Yang penting aku sekarang have someone to lean on gitu. Ada yang bisa aku ajakin cerita, ajakin ngobrol, tuker pikiran. Karena paling penting itu kan tuker pikiran. Masalah status atau gimana itu urusan belakangan. Itu bisa cewek juga bisa dong? Iya beda dong.